video nanti kalau udah intro, teks langsung tampil ya, lirik langsung tampil kalau udah masuk intro. Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Apa kabarnya semuanya? Semua bersuka cita, amin. Sebab Allah kita selalu mengasihi dan memberkati setiap anak-anaknya yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan yang aku alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mungkin begitu banyak penderitaan yang kita alami khususnya selama masa pandemi ini. Tetapi kita percaya di dalam Kristus selalu ada jawaban. Amin saudara. Di balik salibnya selalu ada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari saudara kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun sembuhannya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami percaya Tuhan dalam Kristus. Haleluya. Wah, hanya dalam Kristus ada kekuatan, ada kemenangan dan kemuliaan yang Kau nyatakan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Dapat ku mengukurnya, namun sembuhannya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Sama-sama katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapan dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu Tuhan, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa ada kemuliaan di
balik salib-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada-Mu Yesus. Haleluya. Dalam Kristus ku percaya, oh ada kemuliaan di balik salibnya, oh karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu Tuhan, kekuatanku, harapanku, lebih lagi katakan dalam Kristus. Kami percaya ada kemuliaan di balik salib, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu Tuhan, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Dia. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Berikan yang terbaik bagi Yesus. Seluruh hidupmu, hatimu, rohmu kepada Tuhan. Haleluya. Kami bawa hidup kami kepada-Mu Yesus, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Oh, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Biar Engkau merasakan Tuhan yang besar di tempat ini, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa bertahta di tempat ini. Bahkan di dalam hati kita masing-masing, Yesus hadir, Yesus berkuasa dan berdaulat atas hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang melebihi segala-galanya, yang melebihi segala masalah, segala problem, segala pergumulan, segala tantangan dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang besar, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang telah, amin, dan sanggup menggenapi. Imanku sepakat percaya kuasanya. Mari terima saudara, ku terima sekarang. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi, lebih lagi katakan, oh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
darimu. Katakan imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan imanku, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Mari terima saudara, kemenangan darimu. Yang sudah menerima kemenangan dari Tuhan, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Kami terima kemenangan darimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini juga Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Iman kami mau bersepakat untuk menerima kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersuka cita. Kami berterima kasih, bersyukur atas kemenangan yang Kau berikan setiap masalah kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini sebagai ungkapan syukur kami mau bersorak-sorai, memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita, Roh Kudus Kau mengalir untuk kami bersorak-sorai bagi Engkau dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari serukan nama Tuhan lebih lagi, sebab Dia hadir di tempat ini. Haleluya, serukan namanya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan, merayakan kemenangan yang Tuhan berikan. Ya Tuhan yang maha besar, berkuasa atas kita semua. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama Dia segala nama. Haleluya. Mari lebih ke saudara, bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu untuk menyerukan nama Tuhan kita Yesus. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semua haleluya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Siapa yang percaya Dia luar biasa? Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas. Sekali lagi katakan serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, oh. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Come on, clap your hands. Hallelujah. Hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak diagungkan. Yesus, Raja segala raja. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Boleh melompat bagi Tuhan bersama-sama. Yo, serukan namanya, Yesus Tuhan
Kita percaya Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama, amin. Yesus Raja segala raja, Dia yang berkuasa, haleluya. Mari bertepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita, ya, haleluya. Dia hadir di tempat ini, Dia yang berkuasa atas hidup kita semua. Mari siap yang bernafas bersorak bagi kemuliaan Tuhan, haleluya. Haleluya, Dia Raja di atas segala raja, amin. Dia Tuhan yang benar, Yesus namanya, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan yang benar. Katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Oh, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kami percaya Tuhan. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita lambaikan tangan sama-sama kepada Tuhan kita yang benar. Katakan, ya, yes, Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami, Yesus namanya. Mari bangkitkan imanmu lebih lagi. Katakan, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu mengangkat. Mari lambaikan tangan. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama katakan, Engkau
Tuhan yang benar? Yesus namanya, amin. Siapa Tuhan yang benar namanya? Yesus. Wah, masih kurang semangat nih. Sama-sama katakan, siapa Tuhan yang benar namanya? Yesus. Yo, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang benar. Bukan saja benar, tetapi Dia Bapa yang setia bagi kita. Amin. Dalam keadaan apapun, Dia selalu setia menopang setiap kita. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau mulia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. oh, tegaklah jiwaku dalam hadiratmu. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita semua. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku Katakan, Kau setia, Kau setia, Kau
perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, engkau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Bapa kita yang setia. Dia Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Yes, yes, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami dikuatkan, kami dibangun melalui pujian, penyembahan yang kami naikkan. Bahwa Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah melupakan dan meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami ada di tempat ini dengan satu tujuan, dengan satu fokus kami hanya tertuju kepadamu Yesus Kristus Tuhan kami yang kami sembah ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan juga mau berbicara kepada kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, iman kami dibangkitkan, kami dikuatkan. Iman kepercayaan kami semakin teguh di dalam Tuhan ya Bapa. Kau urapi berkati juga hamba-Mu Pastor Luki yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar urapan dari surga turun di tempat ini. Mengurapi hamba-Mu biar setiap perkataannya yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Benar-benar dari Tuhan yang penuh dengan urapan, penuh kuasa dari Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gue jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami haus dan lapar akan firman-Mu, kami akan dikenyangkan, kami akan dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mari setiap yang percaya dan siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita dong. Haleluya. Yes, wow, wow. Bilang kanan kirimu, wow. Aku senang lihat kamu di sini, amin. Ada sukacita, amin. Berapa banyak di antara kita yang merasa diberkati Tuhan oleh hadirat Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, oke, hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Yang siap belajar katakan antusias. Yang siap belajar katakan antusias. Oke, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Masih bicara tentang janji Allah. Ya, kita senang kan dapat janji, betul ya? Kita senang banget dapat janji. Ya, sekarang tuh banyak yang lagi heboh-hebohnya janji tapi ternyata tidak dipenuhi. Jadinya one prestasi begitu ya. Jadinya banyak kasus begitu. Nah, kita akan lihat janji Allah beda dengan janji manusia. Amin. Judul khotbah saya adalah janji Allah ya dan amin di dalam Kristus. Ini bagian yang pertama. Kenapa saya buat bagian yang pertama? Karena ternyata khotbah saya panjang karena yaitu saya bikin 2 bagian, ya. Janji Allah ya dan amin di dalam Kristus. Mungkin judulnya kita boleh baca sama-sama 2, 3. Janji Allah ya dan amin di dalam Kristus. Hanya karena di dalam Kristus maka janji Allah itu berlaku untuk hidup kita. Yang ada di dalam Kristus. Pastikan engkau hidup di dalam Kristus supaya janji Allah ya dan amin di dalam kehidupanmu. Yang ngerti katakan amin. Saya ulangi lagi saudara, janji Allah ya dan amin kalau di dalam Kristus. Pastikan hidup kita di dalam Kristus supaya janji Allah ya dan amin dalam kehidupan kita. Nah, kita akan buka kitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang pertama saudara, ayat yang ke-20. Nah, Bapak Gembala kemarin bilang saya lagi orang lagi khotbah, saya bikin khotbah. Nah, papi saya lagi khotbah, saya bikin khotbah. Saya dapat ayat ini saudara. 2 Korintus 1 ayat 20, sama-sama kita baca 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya apa saudara? Oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi
janji Allah itu ya dan amin di dalam Kristus supaya apa? Ujung-ujungnya kembali Allah. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, apa yang kita kerjakan ujung-ujungnya harus nama Yesus yang ditinggikan. Tadi praise and worship bagus, ujung-ujungnya hanya nama Yesus. Musiknya bagus, ujung-ujungnya hanya nama Yesus. Lightingnya keren, ujung-ujungnya harus nama Yesus. Semua kembali kepada kemuliaan Allah, saudara. Nah kita lihat apa sih kata perjanjian. Ya hari ini kita akan belajar beberapa perjanjian. Sebenarnya cukup banyak di dalam Alkitab, tapi saya tulis 5 saja. 5 aja udah banyak ya. Yang perjanjian itu persetujuan, bisa tertulis atau lisan, yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat, sama-sama katakan bersepakat. Ya, akan menaati, akan taat apa yang disebut di dalam persetujuan atau perjanjian itu. Makanya saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian, apapun perjanjian yang kau lakukan, perjanjian jual beli dan lain sebagainya, di dalamnya terdapat, next slide, kesepakatan. Betul enggak? Ada sepakat dulu nih baru bisa janji. Orang mau janji nikah, sepakat dulu aku mau nikah sama kamu. Kan kalau nggak sepakat nggak jadi nikah dong. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Perlu yang namanya kesepakatan. Setelah sepakat baru berkomitmen, betul nggak? Nah di dalam komitmen penting kesetiaan. Kenapa? Kalau kita nggak setia, kamu melanggar perjanjian. Yang ngerti katakan amin. Saya mau katakan Allah itu setia. Tadi lagu terakhir kita mengatakan Bapa kau setia. Gak perlu ragukan deh kesetiaan Tuhan. Pertanyaannya, kesetiaan kita masih diragukan gak? Lagu terakhir tadi mengatakan Bapa kau setia. Saya mau katakan tidak perlu ragukan kesetiaan Tuhan. Karena ada ayat, jika kamu tidak setia, Allah tetap setia. Yang pertanyaannya adalah kesetiaan kita dapat dipertanggungjawabkan enggak? Atau masih diragukan? Ya, di dalam perjanjian ada kesepakatan, ada komitmen, ada kesetiaan plus ketaatan. Saudara mau terima janji Tuhan? Saudara mau mengalami janji Tuhan? Ini penting, ketaatan. Saya mau katakan janji Tuhan itu bersyarat. Saya ulangi lagi, janji Tuhan bersyarat. Jikalau kamu begini, begitu, betul di kitab Ulangan. Kasih Tuhan tidak bersyarat, betul. Tapi janji Tuhan bersyarat. Syaratnya apa? Kalau kamu taat dan setia, maka engkau akan mengalami janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupanmu. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Perhatikan di dalam perjanjian ada kesepakatan. Sudah sepakat yuk kita komitmen. Di dalam komitmen ada kesetiaan. Ya, di sini yang sudah menikah, mari kau pegang komitmen, setia. Kau yang percaya Tuhan, kau yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari setia di dalam anugerah Allah. Kesetiaan dan ketaatan. Nah kita akan lihat ada 5 perjanjian di dalam Alkitab. 5 aja udah banyak ya. Yang pertama saudara, perjanjian keselamatan. Ini kemenangan Allah atas iblis. Saudara percaya Allah kita adalah Allah yang menang? Amin. Coba saya pengen lihat muka-muka orang yang menang. Atau kalah semua nih. Coba kita lihat kanan kirimu, coba lihat. Muka-muka orang menang gak? Ya kan? Atau habis kalah judi bola nih, bahaya nih. Waduh, khawatir saya ya. Nah kita akan lihat saudara ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ternyata Tuhan sudah bikin sebuah statement yang luar biasa dari kitab Kejadian. Ini ceritanya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berkata begini, aku akan mengadakan apa saudara? Mengadakan apa? Nah ini satu-satunya musuh yang kita boleh punya sama iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan dari wanita, keturunan dari manusia akan meremukkan kepalamu. Siapa? Nanti Yesus. Yesus lahir menjadi manusia, dia mati, dia bangkit, dia meremukkan kepalanya iblis. Dikatakan, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tahu ceritanya kan,
mereka saling menyalahkan. Ya, ketika Allah berjalan-jalan, ketika mereka mendengar langkah dari Tuhan Allah, firman Tuhan katakan apa? Adam dan Hawa bersembunyi. Mereka bilang apa? Karena kami telanjang, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Berarti kalau kamu tahu telanjang, itu artinya kamu sudah buat dosa. Nah saudaraku dikasih Tuhan, dosa itu menelanjangi hidup kita. Ya, mau hebat-hebatnya kita menutup-nutupi perkara, lama-lama kebuka semua saudara. Itu dosa, akan lama-lama tersingkap. Nah firman Tuhan katakan apa? Adam menyalahkan Hawa. Firman Tuhan katakan apa? Menyalahkan Tuhan juga makan. Iya kan? Wanita yang kau tempatkan. Itu yang menerjemahkannya orang Batak kayaknya. Wanita yang kau tempatkan di sisiku, itu yang membuat aku jadi makan. Lalu Hawa bilang apa? Ular itu saling menyalahkan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ya. Jadi yang namanya saling menyalahkan udah dari sononya, dari nenek moyangnya tuh. Buat dosa tuh saling menyalahkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, aku akan mengadakan permusuhan. Tapi anehnya di akhir zaman ini orang bukan bermusuhan dengan iblis. Tapi jadikan iblis jadi konco. Tahu konco? Teman main. Teman sepermainan. Ya, banyak orang mau kaya pergi ke Gunung Kawi, sesajen, ya kan? Bahkan ada yang piara jin gitu kan, ada yang di sini piara tuyul. Ya kan? Orang harusnya kita mengadakan permusuhan dengan iblis, tapi di akhir zaman banyak orang justru bersahabat dengan iblis. Tapi perhatikan, ini firman Tuhan yang Tuhan sampaikan jauh sebelum Yesus menjelma menjadi manusia. Nah kita lihat di dalam surat Kolose saudara, pasal yang kedua ayat 15 dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Perhatikan, ketika Yesus bangkit ia melucuti, bahasa Jermannya meretelin. Tahu meretelin? Jadi kalau misalnya A lawan B, B kalah, kerajaan B dan pasukannya semua dipretelin, dilucutin senjatanya. Itu yang terjadi. Kita percaya kita punya Tuhan yang menang. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Perhatikan saudara, ia telah melucuti apa? Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ketemu dengan orang ya. Saya pernah belajar gitar sama orang ini. Dia cerita, dia ternyata pasang susuk saudara di dalam tubuhnya. Ternyata kalau kita minta sesuatu sama iblis, iblis tuh minta sesuatu dari kita. Dia bilang gini, kalau orang minta susuk supaya kebal tubuhnya, ditebas gak kenapa-napa, ditembak gak mati. Biasanya ekonominya morat-marit. Wah hidupnya susah. Ada orang yang minta susuk supaya karir. Nah guru gitar saya itu minta susuknya supaya karirnya bagus. Ternyata apa yang terjadi? Oh saya baru tahu. Karir saya bagus, ditaruh di sini langsung jadi manajer, taruh di sini jadi manajer, taruh di sini jadi wah luar biasa. Tapi dia bilang apa? Rumah tangga saya bercerai. Rumah tangga saya berantakan. Saya punya anak, anak saya juga cerai. Lalu apa? Pengen populer, langsung terkenal. Banyak kan artis pengen tenar, ya kan? Pasang susuk dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Mati muda. Coba saudara pilih mana ya? Tahan peluru tapi ekonomi morat-marit. Karir bagus tapi pernikahan keluargamu berantakan. Pilih populer cepet tenar tapi mati muda. Gak ada yang mau kan? Perhatikan. Harusnya kita mengadakan permusuhan. Firman Tuhan mengatakan Allah telah melucuti. Ia telah melucuti. Perhatikan ada satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10 perhatikan ayat ini saudara. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Haleluya. Amin saudara. Perhatikan, perjanjian yang pertama perjanjian keselamatan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah punya rencana, punya rancangan yang terbaik buat manusia untuk menyelamatkan hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyelesaikan dosa kita sendiri, saudara.
Next slide. Kemenangan Allah atas iblis melalui kematian dan kebangkitan Kristus merupakan kemenangan atas kuasa kegelapan, kemenangan atas dosa, kemenangan atas kuasa maut. Surat Galatia mengatakan, hai maut. Galatia atau Korintus ya? Korintus. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ketika Yesus bangkit, maut dikalahkan. Amin. Maut dikalahkan. Refleksinya dalam hidup kita apa? Artinya kita diberikan kemampuan, kita diberikan sama Tuhan otoritas untuk menang terhadap dosa. Saudara diberikan otoritas untuk menang. Dalam pergumulanmu sehari-hari, dalam keseharianmu kita diberikan otoritas untuk menang. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat. Yang kedua adalah perjanjian busur. Ya, ini perjanjian antara Allah dengan Nuh, dengan makhluk hidup, dikatakan Kejadian pasal 9 ayat 13 sampai 17. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi apa saudara? Tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku akan mengingat perjanjianku. Ditulis lagi saudara, yang kekal, sama-sama katakan kekal. Perjanjian Tuhan itu kekal, keselamatan itu kekal, iman kita bernilai kekal, amin. Jiwa kita bernilai kekal. Perjanjian Tuhan itu kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Perhatikan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Haleluya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita sudah tahu cerita tentang air bah. Karena manusia hidup jatuh dalam dosa, mereka apa yang dirancangkan di dalam hatinya adalah jahat. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan merencanakan untuk bukan menghanguskan, menghanguskan pakai api ya. Untuk melenyapkan bumi dengan air bah. Nah ketika Nuh dan orang-orang yang ada di dalam bahtera dan semua binatang, firman Tuhan katakan mereka semua terpelihara di dalam bahtera. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pastikan kita ada di dalam bahtera yang sama. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada di dalam bahtera yang sama. Dan di dalam bahtera yang sama kita terpelihara hidup kita. Kita lihat ada beberapa perjanjian yang Tuhan berikan, saudara. Ya, ada hukuman bagi yang fasik. Kalau kita tahu cerita Nuh, orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, mereka dilenyapkan, kata firman Tuhan. Tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Ini poin yang kedua. Kemudian ada janji pemeliharaan Tuhan. Jadi waktu Nuh berada di dalam bahtera kurang lebih 1 tahun sekian, saudara, firman Tuhan katakan apa? Hidup mereka terpelihara. Saudara percaya pemeliharaan Tuhan ada buat setiap kita sampai hari ini, amin? Kita boleh ada sampai detik ini karena pemeliharaan Tuhan. Ya, kita lihat dulu ayatnya, Kejadian pasal 6. Perhatikan ayat ini, ayat 19 sampai ayat 20. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya. Bersama-sama dengan engkau jantan dan betina harus kau bawa. Perhatikan, dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Binatang yang halal berapa pasang? 7 pasang. Binatang yang haram 1 pasang. Berarti kecoa gak mati loh. Kecoa ikut ke bawah. Ya kan? Kira-kira menurut saudara dalam bahtera itu yang paling cepat pertumbuhannya, yang paling cepat berkembang biaknya apa? Nyamuk. Tikus. Betul ya? Tikus banyak loh. Banyak gak? Banyak loh. Dalam 1 bulan bisa 3 kali loh. Ya, perhatikan saudara, firman Tuhan katakan apa yang ada di dalam bahtera terpelihara
hidupnya. Pastikan Bapak Ibu Saudara engkau di dalam Tuhan. Supaya apa? Terpelihara. Coba kita lihat, ada 2 ayat. Mazmur 55, ayat 23. Sama-sama kita bacain ini, 2, 3. Serahkanlah apa? Kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya apa? Dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan kuatirmu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu, saudara. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan dunia, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah pandemi yang begitu luar biasa, saudara. Tapi Tuhan pastikan untuk memelihara hidup setiap kita. Haleluya. Ini janji Tuhan. Kita boleh ada di hari ini, saudara, di detik ini, di menit ini, semua karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Saudara merasakan pemeliharaan Tuhan? Banyak di antara saudara yang merasakan pemeliharaan Tuhan, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dong. Hidup kita terpelihara. Bahkan Rasul Paulus katakan supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Yang namanya terpelihara berarti ada yang merawat, betul ya? Ada yang merawat. Luar biasa. Tuhan pelihara hidup kita. Yes. Kita bisa bertumbuh, kita bisa lakukan aktivitas, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara, perjanjian apa? Sunat. Ya, perjanjian sunat atau perjanjian iman. Ini perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 17, sudah perhatikan. Ayat 10 sampai ayat ke-12, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini dalam perjanjian lama ya. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Firman Tuhan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Nah perhatikan ayat ini saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan Abraham itu digenapi melalui apa? Perhatikan di dalam surat Roma pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan begini, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham, apa saudara? Iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan sebelum atau sesudah ia disunat? Kalau saudara baca ceritanya, Abraham percaya kepada Tuhan itu sebelum atau sesudah disunat? Sebelum disunat. Sebelum disunat. Ya, firman Tuhan katakan bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Perhatikan saudara. Ya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran. Artinya gini Bapak Ibu Saudara. Ketika Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tanda perjanjiannya adalah disunat. Karena kamu beriman. Kita bikin tanda nih, kita bikin perjanjian, yaitu apa? Disunat. Bayangkan umur 99 tahun disunat. Ya, kalau Ismail umur 13 tahun ini, bapaknya Abraham umur 99 tahun. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai. Perhatikan, di perjanjian lama sunat itu sebagai meterai kebenaran. Karena apa? Karena iman, perhatikan. Berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sebelum ia bersunat, demikian ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat. Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Perhatikan ayat 12. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Perhatikan.
Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan keturunan kepadamu, segala tempat ini akan menjadi milikmu. Abraham katakan, yes, aku percaya. Firman Tuhan katakan apa? Iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Meterainya apa? Sunat dalam perjanjian lama. Kalau sekarang kita menjadi orang percaya, apakah harus disunat lagi? Nah, ini yang diperdebatkan saudara di surat Galatia. Ya, Injil yang lain. Kalau mau afdol, percaya Yesus plus sunat. Bukan. Sunat itu di perjanjian lama. Kenapa? Ya, Abraham, janji Allah kepada Abraham. Kalau sekarang meterainya apa? Ketika engkau percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi kalau perjanjian lama, meterainya itu sunat, perjanjian baru di dalam anugerah Allah, ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Dimeteraikan, engkau menjadi milik. Meterai itu tanda milik. Jadi ketika Abraham percaya kepada Tuhan, perhatikan. Disunat, itu artinya apa? Menjadi milik. Menjadi milik Tuhan. Nah, kita bersyukur saudara. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kita berhak juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena engkau percaya, makanya Tuhan memeteraikan kita. Nah, saya akan lanjutkan minggu depan ya, pembahasan yang lebih dalam lagi. Perhatikan saudara, Abraham percaya dan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Bukan hanya believe, tapi saya berharap saudara trust, faith, punya pengenalan, punya pengetahuan yang benar akan Tuhan. Ada 3 iman. 3 jenis iman. Yang pertama adalah iman keselamatan atau iman percaya. Apa saudara? Iman keselamatan. Yang kedua iman mujizat. Apa saudara yang kedua? Iman mujizat. Kalau mau terima mujizat perlu iman. Yang ketiga ini yang lebih hebat. Iman sekalipun. Iman sekalipun. Abraham punya. Sekalipun tidak punya dasar berharap, ia tetap berharap kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita semua saudara? Dalam situasi yang sulit mungkin, bisakah engkau berkata sekalipun Tuhan belum jawab doa saya, sekalipun sakit penyakit saya belum disembuhkan Tuhan, saya tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Kita sudah punya iman keselamatan. Saudara sudah punya iman keselamatan? Saudara punya iman mujizat? Tuhan mau kita punya iman sekalipun. Sekalipun Tuhan belum tolong saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang benar. Tadi kita sudah nyanyi, Tuhan yang benar. Tuhan yang dahsyat, Dia gunung batuku. Amin. Haleluya. Ya, makanya ketika kita memuji Tuhan, mari kita muji Tuhan dengan semangat, sukacita, antusias. Ya, kasih bocoran nih. Tanggal 8-9 Februari kita akan mengadakan coaching, klinik, kita akan mengadakan seminar, praise and worship. Ya, makanya tim praise and worship itu diwajibkan supaya apa? Engkau meningkat. Ya, the year of increasing. Meningkat. Saya suka tanya sama WL sama Singer, kamu bisa bedain mayor sama minor? Gak tahu, nah supaya belajar. Ngerti bedain mayor sama minor. Ya kan? Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita lihat yang keempat, perjanjian Taurat. Nah ini, perjanjian Taurat. Perjanjian antara Allah dengan Musa dan bangsa Israel. Kita lihat di dalam Mazmur 78, sebenarnya ayatnya cukup banyak tapi saya ambil dari Mazmur saja. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7, dikatakan telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak, perhatikan, bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Perhatikan, orang Israel itu punya kebiasaan yang istilahnya anak Taurat, ketika umur 12 tahun mereka dengar Taurat, mereka menceritakannya. Makanya firman Tuhan, kamu harus ceritakan berulang-ulang. Nah saudara sebagai orang tua perlu ceritakan firman Tuhan kepada anak-anak saudara. Dari kapan? Sejak kecil. Ya, anak saya dari sejak kandungan sudah dengar firman.
Jadi istri saya tuh waktu lagi hamil tuh senang baca buku. Saya bilang gini loh, orang Yahudi lagi hamil ya, maminya lagi hamil nih, ngerjain soal matematika, makanya cerdas. Kamu kerjain dong soal matematika. Ya, diceritakan firman Tuhan, supaya apa? Anak-anakmu kelak dia kenal siapa Tuhannya. Amin. Ini kata firman Tuhan, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi saudara sebagai orang tua, mari ya, kan kita kalau nggak salah TKTF ada sempat 3 minggu libur. 3 minggu libur. Di rumah kau cerita firman Tuhan kepada anak-anakmu. Ya, saya ingin Bapak Ibu Saudara yang punya anak, ayo dorong anak-anakmu untuk ibadah. Supaya apa? Mereka dengar siapa Tuhannya. Mereka punya iman kepada Tuhan. Yes. Saya kalau kadang lihat anak saya tuh imannya luar biasa gitu. Kalau saya lagi sakit atau apa gitu, dia datang tumpangin tangan, doain. Aku mau doain papi. Wih, romantis banget ya anak saya itu ya. Imannya luar biasa loh, saudara. Kalau dia pengen sesuatu, terus dia bilang gini, aku harus minta sama Tuhan ya. Iya, harus doa dulu. Gimana Mi doanya diajarin, terus selesai doa udah ada belum berkatnya. Saya dulu waktu masih anak-anak diajarin sama orang tua kalau mau minta sesuatu minta sama Tuhan. Betul ya? Nah saya dan istri saya mengajarkan anak saya juga gitu, kalau kamu meminta sesuatu kamu minta sama Tuhan. Kamu doa dulu sama Tuhan, ya doa dulu. Ya mungkin istri saya pernah cerita ya, dia pengen game, ya pengen download game di Android. Ayo kamu doa dulu, dia doa dulu. Serang 10 menit dia datang lagi, udah ada berkatnya belum? Tapi kan itu imannya luar biasa, saudara. Kita perlu mengajarkan. Anak saudara harus ngerti firman. Amin. Nah makanya di kitab Hakim-Hakim saudara, firman Tuhan mengatakan bangkit satu generasi yang tidak kenal Tuhan. Kok bisa? Ada satu generasi yang gak kenal Tuhan, kenapa? Karena orang tuanya gak cerita tentang Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara sebagai orang tua kau menceritakan perjalanan imanmu, ya spiritual journey-mu bersama dengan Tuhan, kau cerita kepada anak-anakmu, anak-anakmu akan mengerti, dia akan kenal siapa Tuhannya, dia akan hidup dan menghidupi imannya. Ya, Timotius dia punya iman yang tulus ikhlas, firman Tuhan katakan apa? Dari ibumu, dari nenekmu. Artinya apa? Mereka jadi orang tua yang menceritakan firman. Mari Bapak Ibu Saudara, anakmu kalau mau tidur jangan diceritain dongeng. Ceritakan firman. Anak saya itu kalau sebelum tidur kita udah ngantuk ya, jam 12 malam gitu. Mi aku pengen baca Alkitab, udah jam 12 malam. Ayo kita latih anak kita untuk baca firman. Walaupun mungkin ceritanya singkat, tapi ya supaya dia bisa mengerti bahwa anak kita harus mengerti bahwa dia punya Tuhan yang hebat. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Ini peringatan diaku, hukum Taurat diberinya di Israel. Perjanjian Taurat. Makanya ada istilah anak-anak Taurat. Kalau di kita kan dibaptis umur 12 tahun. Mungkin perlu bikin program juga. Setelah dibaptis baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Anak-anak Taurat seperti itu. Jadi umur 30 tahun mereka sudah hafal Taurat. Makanya orang-orang Yahudi kalau mereka mengajar itu usia 30 tahun. Tuhan Yesus muncul usia 30 tahun. Selama ini kemana? Dari umur 12 tahun. Jadi anak Taurat. Nah mari Bapak Ibu Saudara. Saudara mau memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anakmu, amin? Kalau yang kau mengurus cucu, ya cerita tentang firman Tuhan. Nah ini digenapi di dalam Kristus, saudara perhatikan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17, Alkitab mengatakan begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapi firman Tuhan. Menggenapi Taurat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita hidup untuk menggenapi setiap firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Itu bukan hanya sekedar lagu tapi jadi kerinduan. Apa sih kerinduan kamu? Aku ingin hidup menggenapi firman Tuhan. Aku ingin hidup menggenapi firman Tuhan. Tapi kalau nggak pernah baca, nggak pernah tahu isi firman, ya nggak bisa menggenapi. Mari Bapak Ibu Saudara. Berapa di antara kita yang sudah baca kitab Kejadian sampai Wahyu sampai habis? Minimal 1 kali dalam hidupmu, minimal 1 kali. Coba angkat tangan yang sudah pernah baca Kejadian sampai Wahyu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang tinggi dong, kok malu-malu sih? Kalau mau ditanya siapa yang mau berkat, ngacung paling tinggi. 11, 12, 13. 13 orang loh. Saudara mau tahun ini komitmen baca Kejadian sampai Wahyu sampai habis? Saudara mau baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu sampai habis? Dari Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian dan Wahyu ya. Aku udah baca loh Kejadian dan Wahyu. Mari kita punya semangat, punya gairah baca firman. Ya, kita hidup untuk menggenapi firman Tuhan. Yang terakhir saudara, ini dia perjanjian darah. Ya, perjanjian antara Allah dengan Musa dan bangsa Israel, tetapi ini juga menjadi perjanjian bagi kita orang percaya. Di dalam Keluaran pasal 24, ayat yang ke-8. Saya minta para pemain musik untuk tapi ke depan. Keluaran 24 ayat yang ke-8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Nah, ini digenapi di dalam Kristus. Di dalam Matius pasal 26, perhatikan Matius 26 ayat 28 sampai 29 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Sama-sama katakan darah perjanjian. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Yesus mati dia bangkit. Ini dia, darahnya menjadi darah perjanjian. Di mana darahnya menyucikan kita, darahnya mengampuni dosa kita. Bahkan darahnya berkuasa menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Makanya gereja kita disebut GBT, darah Yesus. Kalau Bapak Gembala kan ngomongnya gitu. Darah perjanjian, amin. Darah yang menyembuhkan. Darah yang memulihkan. Darah yang menyucikan kita. Darah yang mengampuni dosa kita. Haleluya saudara. Darah Kristus, haleluya. Ya. Darah Kristus memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dia menyucikan kita. Perhatikan, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Dalam perjanjian lama mereka menggunakan darah binatang, lembu, kambing, domba. Tapi semuanya digenapi dalam pribadi Kristus. Darah perjanjian. Makanya saudara dan saya adalah umat perjanjian. Amin. Ya, firman Tuhan isinya perjanjian. Allah kita adalah Allah perjanjian. Alkitab kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara dan saya adalah umat perjanjian. Halo, saya sedang berdiri di depan orang-orang yang adalah hidupnya penuh dengan perjanjian Tuhan. Amin. Amin. Kita lihat satu bagan saudara. Ini dia, perjanjian keselamatan. Ya, kita sudah belajar bersama-sama saudara bagaimana kuasa iblis dikalahkan. Dia menyelamatkan hidup kita, Allah menang atas iblis melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Perjanjian busur, bagaimana hukuman bagi yang fasik dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang ketiga adalah perjanjian sunat. Iman kepada Kristus yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Perjanjian Taurat, Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat. Dan yang terakhir perjanjian darah.
Darah Kristus sebagai darah yang berkuasa menyucikan dan mengampuni dosa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan nyanyikan pujian janjimu, ya dan amin. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Oh, aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Hurufnya diperbesar ya. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang setia ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya, janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Mari sama-sama katakan, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku lagi katakan. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Kita sudah dengar firman Tuhan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang dengan pergumulan, datang dengan sakit penyakit, datang dengan segala beban dalam kehidupanmu. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kau datang kepada Tuhan, Allah perjanjian, Allah yang menggenapi janjinya dalam setiap kehidupan kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau Tuhan, aku rindu menikmati janji-janji Tuhan. Biarlah aku terus percaya kepadamu Tuhan. Jemaat Tuhan yang datang dengan segala pergumulan mereka Tuhan, Tuhan campur tangan berikan kepada mereka Tuhan anugerah
Setiap mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami kelemahan dikuatkan Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Mungkin mereka menghadapi masalah rumah tangga dan pernikahan mereka, dalam pekerjaan mereka, masa depan anak-anak mereka Tuhan. Tapi kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kau adalah Allah perjanjian, janjimu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berkata ya dan amin Tuhan atas janji Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh terus hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Saya percaya anugerah-Mu besar, lebih dari sebuah yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Ajar buat setiap kami Tuhan percayakan janji-janji Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Janji pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan kami Tuhan kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami dimampukan untuk menang atas setiap pergumulan kami. Menang atas setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan. Bila kami tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Kami setia, kami taat kepada Tuhan. Ketika kami belajar hidup taat dan setia, kami akan mengalami janji-janji Tuhan yang berharga dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Ketika kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan mencukupi, bahkan melimpahkan segala berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Ya, saya persilakan kepada petugas kolektan ibadah raya pada pagi hari ini untuk mengedarkan kantong kolektan, dan jemaat untuk menyiapkan persembahan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Allah sanggup menyediakan segala kita perlukan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh yang tak pernah
percaya.